Ya, para pemain MU mulai punya rasa ingin tahu dan sudah bersemangat untuk melihat apa yang akan dibawa Ruben Amorim. Bahkan, rekrutan musim panas Manuel Ugarte memiliki wawasan langsung yang unik tentang Ruben Amorim karena sebelumnya dia sempat bermain di bawah arahannya di Sporting. Kondisi ini akan membantu ambisi Ugarte untuk memantapkan dirinya sebagai bagian penting dari tim MU, sekaligus membantu Amorim karena sudah sangat akrab dengan ide-idenya. Kepada media Portugal Record, Ugarte menjelaskan bahwa ia sepenuhnya mengerti mengapa penggemar Sporting kecewa melihat Amorim pergi di tengah keinginannya untuk tantangan baru. Amorim sendiri langsung menciptakan sejarah setelah menjadi pelatih Manchester United termuda sejak Sir Matt Busby. Ia juga datang dengan rekam jejak yang sudah terbukti di negaranya. Satu-satunya manajer Sporting sejak 1953 yang memenangkan beberapa gelar liga bersama klub tersebut. Bahkan, di tangan Amorim, Sporting membuka gelar puasanya selama 19 tahun. Ya, nama Ugarte adalah salah satu nama hasil polesan Ruben Amorim di Sporting. Amorim di musim 2021-2022 membeli satu gelandang muda dari klub Portugal yakni Manuel Ugarte. Pada saat itu Ugarte masih sangat muda, berusia 19 tahun. Setelah direkrut Amorim pada musim pertamanya, Ugarte tampil pada posisi gelandang, namun tak jarang ia juga tampil secara bergantian dengan Valinya maupun Nunes. Di posisi gelandang bertahan itu tak disangka, Ugarte menjelma menjadi seorang gelandang bertahan kokoh di sistem double pivot Amorim, mirip apa yang diperagakan oleh Valinya. Pemain yang dibeli dari klub entah berantah tersebut kemudian mampu menjadi metronom lini tengah Sporting sepanjang musim 2022-2023. Berkat polesan Amorim ini, talenta Ugarte diminati klub besar. Benar saja, Ugarte lebih cepat meninggalkan Sporting karena di tahun 2023 dibeli PSG dengan mahar mencapai 60 juta euro. Kemudian, kini Ugarte juga dibeli Manchester United di bawah kepelatihan Ten Hag. Nama selanjutnya Victor Gyökeres. Ini yang menjadi ikonik Amorim karena dengan kejelian Amorim mencari bakat bertalenta, Gyökeres disulap menjadi permata. Siapa sangka Gyökeres ini sebelumnya hanya bermain di level Championship bersama Coventry City. Kepercayaan pelatih baru MU pada kemampuan Gyökeres membuat sang pemain tambah gacor sebagai seorang striker tunggal. Bukan main-main, selain kecepatan dan finishing, ia juga mahir dalam duel 1 lawan 1. Nah, bukan tak mungkin, cepat atau lambat ia akan hijrah ke klub besar mengikuti pelatihnya ke MU. Bagaimana kalau menurut kalian? Setuju nggak nih? Pelatih baru yang ditunjuk, Ruben Amorim, diharapkan mampu membawa filosofi permainan yang segar, berfokus pada pengembangan pemain muda dan memperkuat lini pertahanan. Di sisi lain, penyerang utama tim menunjukkan performa yang meningkat, mencetak gol secara konsisten. Berdasarkan pengalamannya, ada 3 area utama di mana Ruben Amorim diyakini akan membuat perubahan besar di Old Trafford. 1. Pendekatan taktik 3-4-2-1. Sebagai salah satu pelatih yang menerapkan formasi 3 back di awal karirnya, Amorim sangat mengandalkan pendekatan taktik 3-4-2-1. Di Sporting, dia menggunakan taktik ini dengan fleksibilitas yang memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai situasi. Taktik ini seringkali bisa berubah menjadi 3-4-3 dengan 2 pemain sayap atau 3-5-2 di beberapa pertandingan. Namun, pondasi 3 back selalu menjadi dasar permainan Sporting di bawah asuhan Amorim. 2. Percaya pemain muda. Ruben Amorim adalah manajer yang sangat menghargai bakat muda dan bisa membantu mereka. Di Sporting CP, dia berhasil mengembangkan talenta muda meskipun klub dalam keadaan sulit. Di Manchester United, Amorim dapat melanjutkan pendekatan ini dengan mengembangkan pemain muda seperti Alessandro Garnacho, Kobbie Mainoo, dan Amad Diallo sembari melirik bakat-bakat muda lainnya yang belum terpanggil untuk membuktikan diri. 3.
menjaga penguasaan bola. Gaya permainan Sporting yang dipimpin Amorim sangat mengutamakan penguasaan bola. Timnya terkenal dengan pendekatan yang hati-hati dan efektif dalam mengendalikan jalannya pertandingan, di mana mereka rata-rata menguasai 60% bola setiap pertandingan. Amorim juga dikenal dengan gaya permainan yang minim resiko, di mana Sporting lebih mengandalkan umpan pendek yang akurat dengan presentase keberhasilan mencapai 84,1% dalam pertandingan liga. Selain menguasai bola, Ruben Amorim juga mendorong timnya untuk menekankan lawan di sepertiga atas lapangan agar segera merebut bola kembali. Strategi ini akan membuat United lebih aktif dalam menyerang dan menekan lawan, sebuah perubahan yang signifikan dari pendekatan Erik ten Hag yang lebih sering mengandalkan serangan balik. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Manchester United tampil gigih saat menjamu Chelsea. Manajer interim MU, Ruud van Nistelrooy, memuji reaksi skuadnya di tengah momen yang penuh lika-liku. Pelatih interim Manchester United, Ruud van Nistelrooy, bercerita soal suasana Old Trafford saat timnya berhadapan melawan Chelsea Minggu 3 November malam. Ia mengatakan seisi stadion bergemuruh saat Bruno Fernandes mencetak gol pembuka. Momen ini terjadi pada menit 70, di mana saat itu pertandingan tengah berlangsung sengit. MU diberikan penalti usai kiper Chelsea melakukan pelanggaran. Bruno Fernandes yang maju sebagai algojo tak membuang peluang tersebut. Ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol dan pahlawan untuk klubnya usai menahan imbang Chelsea. Itu adalah momen yang luar biasa saat Anda mendengar Old Trafford meledak. Bruno melakukannya dengan baik dan kemudian emosinya keluar, kata Van Nistelrooy usai pertandingan dikutip dari laman resmi klub. Namun Chelsea kemudian menyamakan kedudukan via Moises Caicedo. Peluang yang kami ciptakan secara keseluruhan, kami bisa saja mencetak 1 gol lagi untuk menang. Sayangnya kami tak bisa meraihnya. Saya agak kecewa kami tidak menang. Ini jadi roller coaster emosi. Hampir sepekan ini penuh dengan begitu banyak hal terjadi. Tugas saya adalah menstabilkan kapal ini. Para pemain bereaksi dengan baik. Ini modal untuk dibangun 2 laga ke depan, cetusnya. Dalam laganya kali ini ada lagi momen menarik yang sangat sayang sekali dilakukan oleh pemain MU. Adalah ketika MU memainkan duet Casemiro dan Manuel Ugarte sebagai poros ganda untuk membatasi pengaruh Palmer. Namun hal itu kurang. Bagaimana tidak, 2 pemain MU ini sangat mudah sekali dilalui 1 pemain Chelsea. Aksi itu juga membuatnya melakukan progresi permainan, sampai kemudian Manuel Ugarte bertindak. Ugarte tanpa ragu menjatuhkan Palmer dan rela menerima kartu kuning, menyadari ancaman yang beresiko dihadapi timnya. Ini sangat disayangkan sebenarnya, karena sebelumnya Casemiro dan Ugarte ini main bagus. Namun laga Chelsea ini sedikit kurang baik. Ya, setidaknya era Nistelrooy, MU belum mengalami kekalahan.